Untuk nomor WA nya Bu Etin ini Bu, barangkali panjenengan nanti mau konsultasi atau mau mengundang beliau di MC karena beliau ini adalah MC-nya Unisda kalau waktunya wisuda. Jadi Bu Etin ini beliau yang menjadi MC-nya. Jadi mungkin panjenengan mau ada acara resmi yang membutuhkan MC resmi, nanti bisa mengundang beliau. Jadi nomor WA beliau 0838 5333. Sambut? Perlu diulang lagi? Oke. 0838 3134 5333. Triple 3 belakangnya itu. Kemudian Facebook Bu Etin Febiola strip shop. Febiola strip shop. Untuk Instagramnya Febri_Viola. Kemudian YouTube-nya Febri Viola. Saya tidak akan memperpanjang ini begini. Langsung saja akan saya serahkan kepada Bu Etin sebagai narasumber kita. Kepada Ibu Etin kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat yang mana ini? Kok suaranya kurang kencang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Nun sewu ya, Bu. Nun sewu ya. Baik. Iya. Tadi kok sudah ada tandanya nama mengudara ya. Mengudara. Oke. Baik, tadi sedikit yang disampaikan sama moderatornya. Dan hari ini senang sekali saya Eti Nur Wijayanti, nama udaranya Febri Viola ya. Terima kasih kami sudah bisa di sini, tentunya dari LPPAI, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Islam Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, sudah diperkenankan hadir di sini di tentunya di cabang Fatayat NU Babat ya. Benar ya? Oke, tepatnya kali ini di pimpinan cabang Fatayat NU Modo. Tepuk tangan untuk Modo dong. Baik, nanti saya nggak akan banyak-banyak untuk speaknya ya, atau berbicara saya. Nanti bisa dibaca untuk tutorialnya, ada yang didapat di copy. Kalau nggak ada nanti di copy lagi ya, nggak apa-apa. Jadi di copy lagi nanti bisa dipelajari. Dan saya di sini menyampaikan beberapa hal poin-poinnya saja. Karena di sini saya lihat semuanya wajah indahnya ini sepertinya sudah nggak asing lagi ya, sering di depan ya Bu ya, sering di depan, ya di depan kamar betul, sering di depan ya, di depan kaca betul, Bu sering di depan yang di sana sebelah kanan, sering di depan ya, di mana? Depan kamar mandi, di depan TV ya, di depan mana aja, pintu, di depan HP, nah gitu. Gimana rasanya ngomong di depan HP dengan ngomong di depan 5 atau 10 orang? Gimana rasanya? Bedanya seperti apa? Ibu
maju sini Bu, ayo sini Bu. Kita sharing di sini ya. Oke. Kita loh, enggak, ini perkenalan, intermezzo ya. Ini namanya siapa Bu? Bu Zumrotin. Bu Zumrotin. Oke, Bu Zumrotin umur 25 ya? Kebalikannya. Oke Bu Zum, gimana nih? Apa sih ada bedanya nggak ngomong di depan HP sama di depan 5 atau 10 atau lebih atau banyak orang? Pasti ada bedanya ya Bu. Kalau di HP kita ngomong gimana tuh nggak ada perasaan canggung, takut, bebas. Tapi kalau di banyak orang itu rasa was-was, izin, campur aduk Bu. Saya bayangkan sendiri. Karena gimana? Karena dinilai sama orang banyak. Beda. Kalau di HP kan hanya sendiri. Ya itulah perbedaannya. Terima kasih. Terima kasih Bunda sama Ibu baik. Memang ada yang mengalami itu. Andai kan tidak ada yang mengalami seperti itu, nggak ada masalah ya. Mungkin nggak perlu pelatihan seperti ini. Cuma apa yang terjadi atau sebenarnya apa sih yang terjadi dengan diri kita? What's wrong ya? Apa yang salah dengan diri kita? Kalau ngomong di depan HP kayaknya sih biasa aja ya gitu. Tapi kalian ngomong di depan 5 atau 10 orang sudah ya, kaki terasa di kepala di kaki, semua materi hilang, amblas ya. Buyar, bener ya? Oke, betul. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin sebenarnya ini tidak sekedar teori ya, karena teori diambil dari realitas atau kenyataan yang ada. Jadi saya berbicara berdasarkan realita. Enak Bu ya? Kalau teorinya si ABCD mungkin jenengan mungkin bingung ya. Oke, tapi kita lebih ke tataran praktis saja. Oke, yang diperhatikan dalam public speaking itu sebenarnya mudah loh Bu ya, mudah sekali. Walaupun sebenarnya dipikir gempil ya, ngomong gempil, gampang ya. Tapi ketika sudah maju bener kayak gue tadi, udah latihan di depan HP, sudah pas nih. Maju, sudah nih, kepala di kaki langsung ke kepala, tangan udah dingin gemeter, bener ngalamin gitu nggak? Ada yang nggak pernah dredeg? Nggak ada ya? Saya pun sekarang ini masih dredeg ya, masih deg gitu, karena masih hidup. Bener ya? Bener, kalau saya tanya ada yang nggak pernah dredeg, waduh bahaya ya. Nanti kok bisa ya? Karena kita makhluk hidup jadi masih dredeg. Saya pun di sini masih nervous loh Bu, segitu baik. Tadi ya Allah, kok wajahnya udah serius-serius banget. Nanti takutnya saya gini sudah gitu, pasti kayak gitu. Tapi saya berusaha untuk beradaptasi, menyapa yang ada di sini gitu, karena bundanya udah cantik-cantik ya gitu, udah siap, otomatis saya lebih lega gitu, dengan sapaan yang pertama tadi. Oke. Nah, ada beberapa hal atau sebenarnya 2 poin yang harus diperhatikan dalam teknik public speaking. Atau gini Bu ya, aduh kok bahasnya public speaking, ngomong deh ngarep gitu Bu ya. Karena ngomong di HP berbeda dengan ngomong di depan. Dan apa masalahnya, kita akan kupas di sini. Walaupun ini nanti mungkin nggak cukup Bu ya waktunya, kita lanjutkan dengan sharing aja gitu. Kemudian nanti kita coba praktekkan gitu. Dia praktekkan beberapa orang. Sebenarnya sih idealnya semuanya praktek ya. Tapi karena waktu mungkin nanti bisa beberapa orang praktek di sini untuk memberikan gambaran bagaimana sih menjadi seorang MC atau Master of Ceremony yang profesional. Yang berpikir tuh gak berguna Bu, atau harus MC aja Bu, enggak gitu. Suatu saat jenengan di sini bisa jadi ketua RT ya, Ibu RT, Ibu RT ya, Ibu RW ya, atau ibu-ibu yang lainnya, benar nggak Bu? Atau seperti Bu Uswatun tadi ya, sebagai ketua NU nanti siapa tahu ketua Fatayat gitu ya, siapa tahu kan Bu ya? Nah itu sangat berguna. Jadi tidak hanya untuk MC aja, itu lebih sempitnya lagi dan lebih luasnya lagi itu adalah dari segi tekniknya. Jadi kalau jenengan walaupun sebagai MC, sebagai guru, sebagai ketua atau sebagai sekretaris bendahara yang menyampaikan sesuatu, benar nggak Bu? Sudah gini, pernah melihat seperti itu ya kadang ya, menyampaikan laporan keuangan udah gini-gini ya, sama kertasnya ikut goyang-goyang sama mic-nya juga ya. Oke, itu
lumrah Bu, saya juga pernah mengalami, semua orang pasti pernah mengalami, cuman kenapa gitu. Kalau dalam masalah sosial kan ada solon desainnya. Apa sih harapannya? Harapannya saya tadi sudah latihan, terus pengennya lancar di depan orang, tapi desainnya, kenyataannya seperti apa nggak sesuai. Ternyata ngomongnya di depan, loh kok jadi gemeter, terus ngomong untung ada teksnya. Kalau nggak ada teksnya, ya Bapak Ibu, ya begitulah ya Bu ya, enggak. Karena kayak gitu, saya juga pernah mengalami seperti itu. Semua orang pernah mengalami, dan berarti ada masalah di situ. Yang harus diperhatikan ada dua hal, sama halnya kita mau bikin konten atau mau bikin video. Yang harus diperhatikan adalah look sama audio. Artinya look di sini apa? Look itu adalah penampilan luar kita, Bu ya. Mulai dari ubun-ubun ya, rambut kita sampai ujung kaki kita. Bayangkan, kalau jenengan di belakang dilihat nggak mulai dari ubun-ubunnya? Enggak kan ya? Enggak Bu ya? Masa jenengan lihat Bu yang di belakang sana? Enggak ya? Tapi kalau di depan sini, diperhatikan nggak mulai ujung rambut sampai ujung kaki? Pasti Bu ya, Ibu pasti memperhatikan. Mungkin di sini tadi sudah ada yang berpengalaman Bu MC-nya, ngapunten ya, saya berbagi ilmunya. Kalau yang sudah terbiasa kayak nggak masalah, tapi yang terbiasa pun terkadang masih mengalami Bu ya, tetap ada nervous, tetap ada grogi. Benar Bu ya? Sama ya? Oke, karena kita semua masih hidup ya, dan masih bisa merasakan setting sosial atau lingkungan kita itu seperti apa Bu. Itu di sini beda, di desa lain beda, di kelurahan lain atau di kecamatan lain pasti berbeda Bu ya, tempatnya pasti berbeda, orang-orangnya berbeda, dan kita sebagai seorang MC profesional harus bisa menghadapi situasi dan kondisi itu. Jadi jangan sampai kita itu nggak bisa mengalahkan situasi. Nah, look tadi kembali, yang pertama adalah penampilan luar kita. Kita perhatikan diri kita mulai dari penampilan luar kita. Kita sudah pas ya gitu. Atau kalau bisa ada acara apa, kita juga harus matchkan misalkan baju atau kostum kita yang pertama. Biar kita percaya diri kan gitu. Gue sudah dandan begini, pas lagi. Bisa nggak ya? Pas nggak ya gitu. Boleh gitu. Karena memang nanti kita dilihat gitu. Kemudian dari segi look lagi adalah ekspresi dan gestur kita saat kita di depan. Bu, gimana sih sebenarnya yang benar kalau misalnya kita berada di depan ya? Kalau sebenarnya kita boleh kasih banyak gerak dan ekspresi, boleh nggak? Boleh? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Tak cubit di sini. Boleh aja, asalkan itu nggak berlebihan dan tergantung acaranya. Kalau acara itu formal misalnya, karena acara terbagi dari ada beberapa Bu ya, dari suasananya ya Bu ya, dari segi formal kemudian non formal. Kalau misalnya dari formalnya ini, nah kita harus benar-benar taat sama protokoler, benar nggak? Terkadang ada yang bilang gampang MC, aku formal, ada yang ngomong nggak enak, gampang MC yang informal ya nggak non formal gitu, benar nggak? Semua punya beda, tapi kalau jenengan nanti suatu saat bisa menjadi MC profesional dua-duanya itu, artinya adalah dari yang formal bisa, yang informal bisa, itu lebih bagus. Yang penting kita lihat suasananya dulu. Kalau di MC formal otomatis harus taat sama protokolnya, ngomongnya, bener ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu nggak? Ketawa nggak? Ketawa ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ngantuk nggak? Jadi harus kita bedakan ya. Jadi segi look kita harus ekspresi gesturnya juga harus kita perhatikan. Kemudian untuk ekspresinya mulai dari mata, alis, semuanya ya kita bisa gunakan. Ngomong itu kita, kalau bayangkan saya tadi ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, gimana kabarnya? Baik, kita mulai untuk public speakingnya ya. Bu, sudah pernah maju di depan? Itu bagian dari public speaking loh Bu ya.
kalau saya ngomongnya kayak gitu kira-kira jenengan kabur nggak? Iya ngomong apa ya Bu Edi gitu. Ngomong apa ini gitu. Nah ini bagian dari public speaking saya untuk menyampaikan materi kepada jenengan. Kalau misalnya jenengan nanti pun mempresentasikan misalnya laporan tribulan atau laporan apapun di Fatairan atau RT atau RW, kalau misalnya jenengan tanpa ekspresi, terkadang itu orang tuh ngomong apa sih? Itu bener nggak? Walaupun itu ada yang perhatikan, ada yang nggak. Kalau ada yang perhatikan, jelas jangan ekspresinya sudah jelas tuh enak ngomongnya, yang didengar itu enak. Misalnya laporan tribulan Fatairan NU misalnya gitu. Ngomongnya kan enak ya ekspresinya, ada senyumnya, boleh matanya, Bu, gitu ya, Bu, Bapak Ibu, saya akan membacakan laporan tribulan sama bener yang pertama. Kira-kira gimana? Ada pertanyaan apa Ibu? Oh, berarti diombe nah. Dan seperti itu ya, jangan sampai kita mengalami hal seperti itu ya Ibu ya. Jadi harus perhatikan look tadi yang pastinya adalah penampilan kita dari luar, dari ujung kepala sampai kaki. Kemudian ekspresi kita, mata, alis kita, Ibu, gitu ya. Kalau misalnya cara gini kan semi formal ya. Semi formal artinya itu saya katakan informal pun juga belum bisa ya, karena memang di sini harus ada taatnya yang ada sopan santunnya begitu, oke nggak se-ekspres kita, tapi tetap bisa ya membawa suasana, harus bisa dibawa suasananya seenak mungkin, senyantai mungkin, bener nggak Bu? Oke. Dan kemudian dari ekspresi gesture kita atau body language, nah body language kita atau bahasa tubuh, nah itu penting dalam public speaking. Seperti halnya saya bilang tadi, pasti pernah mengalami tangan gemeter Bu ya, kaki gemeter, kemudian apalagi yang gemeter? Seluruh tubuh pernah mengalami seperti itu, bagian dari gesture, tapi kita tidak bisa ngontrol gesture kita, bahasa itu kita menandakan berarti drodok ya, bener nggak? Kita drodok bener-bener. Jadi jangan sampai diatur, misalkan pertama gini, drodok kayak gini, tarik nafas dulu, drodok nggak apa-apa Bu ya, pelan-pelan dulu, diremas-remaskan dulu nggak apa-apa gini. Kalau misalnya acara informal enak ya, bisa gini-gini, tapi ketika sudah acara itu formal, nah pastinya harus sigap ya, sempurna kayak gini. Kemudian membacakan teks Assalamualaikum atau duduk kayak tadi Assalamualaikum, gak mungkin kan duduknya ganti habis ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gini kan gak mungkin ya. Jadi harus misalkan posisi ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau diposisikannya seperti apa, harus benar-benar santun ya, harus benar-benar pas. Tapi kalau misalkan informal boleh berekspresi, mau ekspresi atau gesture bahasa tubuhnya seperti apa boleh. Tapi kalau di formal harus benar-benar ditata, jadi matanya, senyumnya itu harus ditata, nggak boleh berlebihan. Gitu. Gayanya juga, gemeternya juga harus dikontrol. Pernah kalau 1-2 gemeter ini, nanti lama-lama dikurangin lagi, gitu. Direlakskan lagi, ditata lagi nafasnya. Kan berhubungan sama nafas Bu ya. Dok gitu ya. Jangan perlihatkan kalau kita lagi berodok. Nah, gitu. Wajar kalau 1-2 menit berodoknya, 3 menit kan. Tapi kalau sampai 1 jam wah bahaya, emang rumah sakit. Oke. Nah, itu tadi dari look yang pertama. Nanti kalau boleh bertanya boleh. Kemudian yang terpenting juga selain look itu adalah audio, teknik audio. Nah, kalau kita bikin video pun, kalau audionya kurang kenceng, kecepetan atau gimana ya, itu kurang enak didengar nggak? Betul, sama hal yang tadi. Kalau saya ngomongnya mic saya agak jauh. Dengar nggak? Nah, dengar kan ya? Padahal saya bawa mic. Ada nggak pernah mengalami kondisi kan sudah bawa mic, tapi ngomongnya kira-kira ngomong apa ya Ibu? Bener nggak? Atau Assalamualaikum, gimana kebahagiaan Bapak Ibu semua ini? Pasti semua bahagia ya sama saya udah dari tadi sih. Halo. Jadi langsung tepuk tangan aja ya. Ngomong apa itu? Nah, itu
nggak? Atau pernah mendengar atau mengalami sendiri kejadian seperti itu? It's okay, nggak apa-apa ya, karena itu memang lumrah terjadi pada kita semua sebagai makhluk yang masih hidup ya. Kalau nggak pernah merasakan itu, saya nggak percaya, karena saya pernah merasakan itu. Jadi teknik vokal yang pertama itu adalah volume. Kalau misalnya kita lagi ngomong di depan orang, terutama kalau nggak bawa mic sih nggak apa-apa ya, kita harus melatih suara kita selama mungkin biar didengarkan. Kalau misalnya volume kita udah pakai mikrofon, kendalanya biasanya itu Bu ya, kadang terlalu jauh, ya benar, kadang terlalu dekat. Nah, itu gimana tekniknya? Tekniknya adalah ketika pertama kali melakukan yang namanya cek sound dulu. Bener Bu ya? Dicek sound dulu, karena suara cowok dan cewek atau suara bapak atau ibu itu berbeda. Misalnya ya suara cewek itu pakai suara sopran ya. Misalnya saya pakai ini suara sopran, otomatis dia nanti ngomong sama soundman-nya, sama boom operatornya, dicoba cek 1, 2, standarnya seperti bisa cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kegedean yang bassnya, untungnya coba akhirnya bengong ya. Kalau cewek pakai terlalu bassnya gede bengong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Enak nggak didengarnya? Oh, tidak enak ya. Tapi kalau anak enak, kalau laki-laki enak ya. Gitu ya. Kalau laki-laki enak, suaranya ngebas. Karena kita perempuan ini dominan di sopran, jadi suara yang seperti ini, seperti saya, seperti jenengan ini, jadi harus bisa ngepaskan mic-nya. Kali ini saya spesial udah oke, udah pas ya di mic-nya gitu. Saya dengarkan dari suara 1, 2, udah pas. Kalau misalnya belum pas, saya harus minta lagi biar lebih enak didengarkan. Suara saya enak gak sih didengar? Enak, ya. Oke, alhamdulillah berarti ya. Oke, jadi kayak gitu. Yang pertama adalah volumenya. Jadi jangan terlalu kenceng, jangan terlalu lirih suaranya, atau jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh mic-nya. Pernah melihat seperti ini ya, jauh kayak ini. Lagi. Kalau saya sini sini loh. Gitu ya. Itu semua juga bagian dari teknik vokal. Kalau nggak menguasai, nggak menguasai, saya yakin masih ada lagi mundur, enggak, itu bener nggak? Karena gesture kita nggak bisa kontrol, ya Bu ya. Takut nanti kita ngomongnya salah, nggak pede ya. Jadi ditanya, ya apa sih nanti kalau udah ngomong sepede? Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga diri kita dari virus, misalnya seperti itu. Lupa loadingnya lama, taruh bawah. Oke Bu, begitu ya yang saya jelaskan. Gitu, itu yang lebih kenceng. Nah, itu jangan sampai. Kemudian speed atau kecepatan. Saya sampaikan tadi, kalau didengar ngomong di depan harus perhatikan juga kecepatannya. Jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu pelan. Tekniknya adalah kita harus melihat audiens atau penonton kita atau siapa saja yang hadir. Kalau kira-kira yang hadir itu anak-anak muda yang usianya dibilang yang milenial gitu, bener nggak? Atau yang usianya remaja, itu pastinya kita harus gimana bawain speednya. Kalau misalnya acara apa, misalnya acara lomba misalnya, kalau anak-anak yang muda pasti kan kalau kita bawakan terlalu pelan, mereka enggak kan, ih ngomong apa sih, ih nggak ngerti ya gue gitu ya. Karena ngomong gini, hari ini kita akan ada lomba, misalnya lomba membaca Al-Quran misalnya seperti itu. Kalau kita ngomong adik-adik, nanti kita akan ada lomba membaca Al-Quran, saya harapkan adik-adik, nah itu gimana? Oh sudah tertawa Bu. Nah gitu ya, harus dipaskan. Adik-adik, hari ini nanti ya, besok akan ada lomba membaca Al-Quran. Adik-adik yang di rumah atau adik-adik yang di rumahnya di rumah yang sekarang nggak ikut technical meeting, mohon untuk mempersiapkan diri seperti itu. Oke, dengan speed yang dikontrol ya, jadi tidak terlalu cepat. Kalau misalnya jenengan Bu, itu acaranya di informal.
Beda lagi formal tuh berarti acaranya non formal Bu ya. Artinya nggak baku, nggak pakem, nggak terkontrol dengan protokoler yang banyak gitu. Artinya yang boleh mengeksplorasi atau boleh pakai apa aja yang bikin kita itu merasa itu ya bebas gitu ya, bebas berekspresi gitu. Jadi kalau misalnya di acara informal itu harus bebas berekspresi. Itu Bu ya. Kalau misalnya contohnya kayak tadi dari speednya, halo Bapak Ibu, semua yang ada di sini gimana kabarnya? Kalau misalnya di acara formal nggak seperti itu Bu ya, nggak ada seperti itu. Gimana kabarnya Bu? Baik-baik saja. Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Saya tes dulu ya. Gimana Bu kabarnya? Oke, gitu ya. Jadi misalnya gimana kabarnya? Itu bagian dari teknik vokal. Jadi yang pertama tadi adalah volume, speed, kemudian yang ketiga artikulasi, melafalan Bu ya. Terkadang kita kalau sudah rumangsa ya, rumongso, sudah baca benar, sudah latihan di rumah, kemudian kita maju di depan, pernah mengalami atau melihat agak belibet ngomongnya? Pernah Bu? Pernah ya? Agak belibet ya gitu. Atau mungkin terkadang ejaannya juga pelafalannya kurang jelas. Pernah ya? Oke, nah itu kadang kita sebagai seorang yang maju di depan atau membawakan materi atau kita sebagai pembicara kadang nggak sadar gitu. Misalnya kalau misalnya pelafalan harus jelas, misalnya saudara gitu. Jadi jangan saudara gitu. Kan kita nggak nyadar ya. Harus jelas. A, I, U, E-nya harus jelas. Oke. Itu yang harus jelas. Pelafalan. Kemudian intonasi yang keempat ya. Intonasi ini harus ada yang ditekankan Bu ya. Penekanan pada kata atau kalimat. Karena kalau misalnya nggak ada yang ditekan, sama halnya kalau misalnya kita lagi nyanyi Bu ya. Jangan kalau lagi nyanyi, kira-kira nadanya itu ada yang ditekan, ada yang nggak ditekan ya. Ada yang lagunya itu dilepas gitu aja, dilunyur gimana. Nah, itu harus kita bedakan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya pas kita nyanyi ada intonasi. Intonasi kan nyanyi balonku ada 5, itu aja ada intonasinya ya. Dor gitu misalnya. Dor. Itu gimana? Meletus balon hijau. Nah, misalnya gini. Kalau itu nggak ada intonasi kan? Meletus balon hijau dor hatiku. Bener ya? Nah itu berarti contoh dalam lagu. Tapi kalau dalam kata sama halnya kayak tadi jenengan atau saya menyiapkan jenengan tadi bagian dari intonasi saya. Kalau misalnya di protokoler atau formal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada ibu-ibu Fatayana seperti itu. Kalau misalnya itu di formal, kalau di non formal atau informal ya, tapi dengan gaya yang tidak luas. Artinya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gesternya pun juga kosong ya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada ibu-ibu Fataya. Gimana Bu? Beda nggak ya? Beda. Saya nggak menyengajakan itu, tapi memang ada seperti itu. Ya? Jadi harus dibedakan tadi ya. Intonasinya harus dibedakan. Kalau misalnya yang dia tadi usianya tadi, yang muda-muda butuh yang memberi materi atau yang ngomong itu orangnya harus yang atraktif Bu ya, yang semangat gitu. Mungkin kalau nanti di jenengan ini misalnya di usia yang 40 ke atas, mungkin kita harus tahu dong ya audiens kita ngomongnya nggak boleh cepet-cepet. Saya yakin kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepet kayak tadi, jenengan juga langsung pingsan ya gitu. Ngomong-ngomong itu juga jelas gitu. Terlalu kencang juga nggak jelas, terlalu pelan juga nggak bisa didengar. Nah, artinya kalau audiensnya memang rata-rata, jadi harus yang sedang-sedang saja gitu ya, harus yang sedang saja. Jadi mulai dari tadi
intonasi, artikulasi itu harus bisa jelas. Gitu. Itu pointernya Bu ya, dari dua hal itu tadi, artinya ada look dan audio. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang tidak jelas? Ada? Oh, berarti sudah jelas semuanya, alhamdulillah. Oke, kemudian ada tambahan, jenengan di sini kalau misalnya di depan harus ekstra komunikatif. Bu, jenengan kalau mendengarkan orang ceramah atau memberikan materi, kalau tidak ada komunikatifnya artinya adalah tidak ada hubungan antara yang kita sebagai pembicara dengan yang kita tidak bicara gimana? Ibaratkan kalau saya meskipun melihat jenengan gini tapi mata saya kosong, Bu, kita harus menjaga diri kita ya, selalu ya terapkan 3M, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira gimana Bu responnya? Boring, benar sekali, keren ya, boring, it's so boring gitu ya. Jadi it is not bukan on us or speaker, but it's all about audience. Nah, artinya adalah ini semua tentang penonton, ya. Bener nggak? Kalau misalnya kita lihat acara di TV pun, kalau melihat acara yang komunikatif, kemudian artinya adalah nggak ngomong sendiri ya, seolah-olah nggak ngomong sendiri aja. Kecuali kalau acara berita ya, kalau kita ngomong sendiri ya, memang karena menyampaikan. Tapi kalau ngomong di depan kayak gini, live kayak gini, atau langsung ya, secara langsung ya Bu ya, secara langsung ini harus komunikatif, kemudian menghasilkan respon juga, jangan kasih respon kepada saya, kemudian juga yang pastinya itu pandangan kita juga nggak kosong. Kadang kita tuh kalau misalnya ngomong dengan melihat orang di sini sudah buyar semuanya ya, benar. Jadi karena kita ngomongnya nggak lihat wajahnya. Ya Bu, ini, ya Bu apa ditanyakan? Ya, yang di sana tanya apa Bu tadi? Yang di sana, padahal itu yang di sana tuh matanya saya yang di sana. Karena ada grogi, masih nggak bisa kontrol gestur kita. Mata kita harus ditata juga ya dalam public speaking. Nah, itu tadi komunikatif. Kemudian sisipkan kalau misalkan humor kita di acara informal, saya yakin nggak akan bikin boring. Kalau ceramah-ceramah atau pemberi materi memberikan sisi-sisi komunikatif dan humornya, terasa boring nggak? Enggak kan ya? Humor artinya ada bercandaannya Bu ya, tapi nggak boleh berlebihan juga dalam public speaking. Semuanya nggak boleh berlebihan Bu ya. Gitu, diatur aja biar menambah bumbu-bumbu. Masakan tuh kan mestinya kalau dikasih bumbu yang enak hasilnya enak Bu ya. Jadi kita ngomong kalau kita kasih bumbu-bumbu komunikatif, kemudian bumbunya apa tadi selain komunikatif? Apa tadi? Waduh, kok lali baru nyampe sini keluar sini. Harus ada bumbu komunikatif dan humor atau bercanda ya, biar nggak garing, nggak boring. Kalau ceramah-ceramah kan sekarang kayak gitu Bu ya, ceramah milenial pastinya harus ada seperti itu. Nah, gitu. Kalau misalnya terlalu kita ngomongnya terlalu saklek gitu, juga kadang orang tuh ngantuk gitu. Saya yakin semua yang ada di sini pasti bisa merasakan sendiri, memberikan feedback sendiri terhadap apa yang dilihat. Bener nggak Bu? Kalau misalnya channelnya itu tadi atraktif, humor, komunikatif, kira-kira bikin ngantuk atau bikin pindah channel kan enggak kan ya. Tapi terkadang kalau misalnya itu terlalu monoton atau ya bikin boring, akhirnya kita pilih channelnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, komunikatif dan humornya. Prakteknya nanti boleh bisa dicoba di sini. Kemudian yang paling penting adalah semua itu harus dikemas dalam confidence atau percaya diri. Nah, ini golek nanti, tunggu nanti. Beli di mana Bu? Bu MC, Bu jenengan beli di mana percaya diri? Ya nah Bu ini kepala senyum. Bu, kira-kira beli di mana percaya dirinya? Di sini dari diri kita sendiri. Oke. Berarti nggak dijual Bu ya, not for sale. Jadi nggak dijual. Semua itu
ada dalam diri kita. Nah, percaya diri itu harus ada dalam diri kita. Kita harus mengembangkan itu. Karena percaya diri dalam keyakinan kita ya terhadap sesuatu yang kita lakukan itu pasti harus bisa mencapai goals atau tujuan. Harus bisa ya. Kalau misalnya contohnya kita public speaking, tujuannya ya harus itu tujuan kita yakin. Dan keyakinan itu harus didorong juga dengan persiapan yang matang. Bu, jangan pikir kalau saya di depan sini tuh nggak berpikir, nggak belajar, nggak menyiapkan sesuatu, percaya nggak? Tidak, ya benar, oh benar, jangan percaya ya. Pasti ya bu, saya bingung, saya tanya materi gimana ya, terus saya menyampaikannya gimana, saya pikir bu ya dari rumah, bu nanti itu boring nggak ya, bu nanti gimana ya biar menangkapnya enak. Nah itu harus saya pikirkan, saya berlatih loh bu, sudah setahun saya berlatih ya, buat jenengan dong, tepuk tangannya mana dong? Artinya dalam persiapan yang matang. Jadi jenengan ujuk-ujuk percaya diri, saya sendiri nggak mungkin bisa bu ya percaya diri tiba-tiba terus menyampaikan hal yang nggak pernah saya pelajari, atau mungkin nggak bisa maksimal ya dengan apa yang kalau misalnya kita belajar atau mempelajari dulu, benar nggak bu ya? Kadang kalau sudah MC profesional, kalau misalnya suruh ngomong ini, sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar dulu persiapan yang lebih matang, itu hasilnya akan lebih maksimal. Persiapan yang lebih matang. Nah, dan percaya diri itu bisa dari juga sering berlatih. Bu, kalau misalnya di depan HP sudah oke kayak tadi. Bu, saya tuh sudah di depan HP itu sudah oke loh. Guys, sudah gini gitu ya. Tapi kalau di depan guys gitu, sudah berubah lagi ya gitu. Nah, itu memang benar. Yang penting kita berlatih dulu di depan cermin ya, mas saya di depan HP ya. Ini apa yang kurang ya? Matanya kurang ngomongnya, atau oh gimana ya tangan saya terlalu banyak, kadang ada gini ya, ada yang gini-gini ngomong, ada yang garuk-garuk ya, ada yang gini, bener nggak ya? Oke, jadi itu harus dikontrol, boleh gini-gini boleh, itu juga begini ya. Tangan itu boleh sih, ada yang nanya boleh nggak sih tangan itu kalau dalam informal atau formal boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kalau dalam informal pun acara-acara yang informal tuh boleh pakai tangan-tangan gini juga boleh, cuma nggak boleh berlebihan gitu. Nah, percaya diri itu kembali lagi bisa ditingkatkan lagi dengan sering-sering berlatih. Bu, jenengan berlatih kan ya? Berlatih, nggak bisa ujuk-ujuk otodidak, cuma tetap ada persiapan gitu ya. Ada persiapan, ada latihan, dan kemudian perbanyak jam terbangnya. Bu, nggak usah malu-malu. Saya dulu tuh mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Contohnya adalah kalau mungkin anak-anaknya bisa disarankan kalau saya di sekolahan ya sebagai membaca doa mungkin dulu, atau mungkin sebagai ketua kelasnya mungkin ya, atau ada acara sekolahan ya, bisa boleh berpartisipasi gitu. Kalau jenengan di sini kalau acara-acara kayak gini mungkin bisa berpartisipasi. Bu, saya boleh bu nanti bergantian, misalnya agenda ini saya menjadi pembawa acaranya, boleh ya, mulai dari lingkup RT juga boleh ya, RW atau lingkup-lingkup hal yang paling kecil, atau bahkan di lingkungan jenengan ini pasti sudah beda ya. Kadang ngomong sama berbunyi di sini ngomong enak ya, jajannya enak ya, tuh deh kono sebelah kono yuk nah mau ya, iya. Nah coba itu dipromokan di sini, kira-kira langsung geder nggak bu? Bu, saya ada enak dalam konteks yang santai, jadi pasti nggak akan grogi. Tapi kalau dalam konteks dengan mempromosikan misalnya sebagai seorang MC, dengan Fatayat ini disponsori oleh Unisda, gimana mensponsorinya misalnya gitu ya. Terima kasih yang mengucapkan kepada Unisda misalnya kayak gitu ya. Pastinya beda ya. Kalau misalnya dengan nggak ada persiapan, sekali lagi, kemudian juga jam terbang itu penting kalau misalnya kita meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Harus sering-sering berlatih, kemudian tingkatkan jam terbang, nggak harus yang muluk-muluk di lingkungan kita sendiri. Pasti nanti kalau kita sudah bisa mengontrol itu semuanya, pasti percaya diri kita tuh bisa berkembang ya. Semua orang punya percaya diri, cuman perlu digali lagi. Semua orang itu punya potensi dan harus digali lagi. Sampai di sini ada yang tidak jelas? Berarti jelas semuanya, alhamdulillah.
gitu? Lanjut untuk tanya jawab. Baik. Untuk tanya jawabnya boleh. Atau langsung praktek, kalau nggak ada yang bertanya, saya langsung praktek. Oh ya, alhamdulillah ada yang bertanya. Monggo, monggo. Oh boleh, monggo. Atau maju aja deh kayaknya. Maju aja deh. Oh iya boleh. Boleh bunda. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh. Oh iya, ini benar-benar sudah menguasai tekniknya ya. Tapi gak langsung ditinggal loh ya. Mas, ini suaranya pas no mas. Oh langsung juga ini. Nah, coba ini dulu. Ini jadinya gak enak. Kok nyala no mikir. Dari kamu cek. Wah. 1, 2, 3 cek suara dicoba. Wah sih, coba Testing. testing. Nah, Mana tes sebentar. Saya nanya, itu sudah enak menurut jenengan sudah? Karena saya tidak tahu mic yang enak dan yang tidak enak. Oh iya benar ya, saya nggak tahu mic yang enak dan tidak enak. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya yang enak itu adalah ketika saya hanya mengeluarkan volume suara sedikit tapi sudah terdengar maksimal. Itu saya anggap mic-nya sudah enak. Sudah enak. Ya, Tapi kalau saya ngomong kenceng tapi volume yang saya hasilkan kok ternyata masih belum maksimal, berarti itu mic-nya nggak enak. mic-nya ada enak ya, betul. Oke, Gitu ya. Boleh. Boleh sedikit koreksi Bu Febi ya. Benar. Tadi Bu Febi blocking panggungnya kurang ya. Oke, gitu gimana? Dari tadi di sini. Iya, saya biasanya tuh pakai wireless bu. Saya terkadang nanti kalau kesana gimana ya gitu ya. Tadi saya sampai ini kan nengok ke sana terus aduh kok iso balik. Kengker. Oh iya bu ya. Gimana saya harus gimana ini bu ya? Boleh kesana kesini ya. Karena yang sama tadi agak cemburu. Oh iya agak cemburu baik ya. Terima kasih. Oke, terima kasih koreksi. Oke, aksi panggungnya kurang. Oke, baik. Kalau aksi panggungnya saya kira sudah cukup kan tadi tidak boleh berlebihan. Oke. Karena beliau di sini menyampaikan materi, tidak sedang stand up comedy. Oh iya betul. Oke, ya. Saya langsung saja ya, saya mau bertanya. Namanya dulu Bu siapa? Nama saya Uswatul Hasanah. Ibu Uswatul Hasanah. Oke. Saya tadi mau sempat ngetes nama saya. Kira-kira ada yang kenal dengan saya tidak? Tapi saya takut kecewa. Kalau saya tanya begitu terus dijawab semua tidak. Kan saya malu. Beda sama Bu Febi kan sudah terkenal. Saya punya teman yang tadi saya sampaikan itu. Oke. Nah, itu teman SMA saya. Oh gitu. Iya. Dulu saya juga penggemar radio Prameswara. Oh gitu. Tapi akhir-akhir ini karena Tidak bisa radionya rusak sampai nanya. Oke. Ya. Pertanyaan saya mungkin juga nanti bisa ditambahkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Saya punya 4, semoga ini mewakili supaya nanti kita bisa langsung praktek. Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, Oke. ketika kita sedang memandu sebuah acara formal, di situ ada beberapa undangan, ada Pak RT, ada Pak Kades, ada Pak Bupati, ada Pak Camat. Untuk penyebutan yang pertama itu dimulainya dari mana dulu? Kemudian ini terkait juga dengan penggunaan kata yang terhormat dan yang kami hormati. Jadi kapan kita menggunakan kata yang terhormat dan kapan kita menggunakan kata yang kami hormati? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang penyebutan gelar. Gelar. Misalnya MAG misalnya. Apakah itu cukup kita sebutkan dengan misalnya tadi Bu Hajah Khotimah Suryani MAG ataukah Ibu Hajah Khotimah Suryani Magister Agama? Itu yang seperti apa yang Kemudian yang terakhir yang keempat, biasanya kita kan kalau mau menutup acara
itu ada yang menyampaikannya seperti ini. Acara yang terakhir yaitu penutup dan doa. Sebelum doa disampaikan, mari bersama kita tutup acara. Di sini saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Doa akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji berikutnya. Teruskan selesai ditutup. Apakah seharusnya itu acara yang terakhir yaitu doa. Doa akan disampaikan oleh beliau. Setelah doa disampaikan, apakah baru ditutup? Di sini saya selaku pembawa acara apabila dan seterusnya. Barangkali nanti sahabat-sahabat juga menambahkan pertanyaan yang lain. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong dulu satu. Luar biasa pertanyaannya, saya suka sekali kalau ada pertanyaan kayak gini, berarti saya bisa berbagi ilmu. Jangan bilang saya banyak ilmu.